Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dari Kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasal yang pertama. Sampai dengan ayat yang kedua. Adapun tema kita pada hari ini adalah Allah tempat perlindunganku. Ya, temanya adalah Allah tempat perlindunganku. Kita akan baca firman Tuhan ayat 1 dan 2. Judulnya adalah dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kudus, yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Mazmur berapa? Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dalam perikop ini ya, temanya adalah Allah tempat perlindunganku. Allah tempat perlindungan. Ini menjadi curhat pernyataan Daud. Ya. Daud adalah seorang raja. Dia berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Kalau kita concern, ya, setia membaca firman Tuhan, terlebih dalam satu kitab yaitu 1 Samuel yang hari ini kita sudah menyelesaikan ya. Senin kita akan masuk kitab 2 Samuel. Dalam kitab 1 Samuel ini bicara tentang ya, yang menarik adalah mempersiapkan Samuel yang akan Allah pilih menjadi nabi, menggantikan Eli. Sampai dengan Samuel dipakai Allah untuk apa? Mengurapi Daud sebagai raja karena Saul ditolak oleh Tuhan. Yang menarik adalah Daud sudah diurapi menjadi raja Israel. Ya. Sampai dengan 1 Samuel pasal 31, Daud belum menjadi raja. Ya. Daud belum menjadi raja. Sampai Samuel meninggal, Daud belum menjadi raja. Walaupun Daud belum jadi raja, banyak hal yang dialami Daud, proses yang sangat panjang sampai kelak nanti dia menjadi raja yang menggantikan posisi Saul. Peristiwa-peristiwa yang terjadi inilah ya membuat Daud percaya kepada Allah. Sehingga dia mengatakan di dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, ya, dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya.
Jadi ada 3 hal, ya. Ada 3 hal dampak kita percaya kepada Allah, bahwa Allah tempat perlindunganku. Yang pertama adalah Tuhan tempat perlindungan. Yang kedua, malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita. Yang ketiga, hatinya tetap melekat dengan Allah. Ada 3 hal yang menjadi perlindungan kita, dampak kita percaya kepada Allah. Yang pertama, Allah tempat perlindungan. Kalau kita mengatakan Allah tempat perlindungan atau Tuhan tempat perlindungan kita, kita butuh suatu proses yang kita akan mengalami, ya. Sehingga dalam proses-proses itulah kita mengatakan Tuhan tempat perlindungan yang ku percaya. Menarik, suatu ketika waktu saya mau menghadiri satu wisuda hamba Tuhan, ya, untuk menghindari senggolan mobil, kita muter balik begini, ada mobil yang langsung nyosor aja, saya langsung banting, akhirnya saya harus menghantam pembatas jalan itu, sehingga mobil oleng berhenti, dan ternyata ban itu sampai keluar dan robek. Ini memang satu hal yang sepele, ya. Saya langsung katakan, waduh, bagaimana ini? Saya bawa si Grace baru pulang dari sekolah, udah tengah hari nih, sudah jam 12 lewat. Saya katakan, Mbak, mohon maaf, saya tidak dapat hadir dalam wisuda. Saya ada kecelakaan, ya, di bypass dekat Artagali. Jadi tempatnya tuh dari Artagali ke tempat wisuda itu nggak terlalu jauh, ya. Saya langsung ingat kepada Tuhan, ya. Inilah yang dikatakan kita mesti punya pengalaman. Allah yang kita percaya, Allah yang akan memberikan solusi. Saya telepon adik saya, aduh sorry, nggak bisa, saya ada di sini. Akhirnya saya dapatlah keluarga yang dekat, dia mau membantu datang. Saya cari-cari, kunci roda nggak ada. Akhirnya dia beli kunci yang baru, kunci roda, karena dia juga montir, tapi montir bukan montir mobil, dia montir motor. Dia bawa kunci 2. Itu untuk membuka ban serep itu setengah mati, 1 jam lebih, karena cuma ya 3 mili, ya, karena posisinya bengkok, ya, mesti pelan, ya, sampai dia beberapa kali istirahat karena dia mesti bungkuk gitu, ya. Jadi pengalaman-pengalaman inilah membuat kita percaya kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, ya, ingat ya, kalau kita tidak memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengatakan Allah yang ku percaya? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah yang ku percaya? Di rumah ada Grace, baru kelas 1 SD. Bagaimana, ya, sementara saya sudah tidak ada income, ya, biasanya mengajar, sudah tidak mengajar lagi, ya.
istri tahun depan sudah undur sebagai pendidik karena pensiun. Ya. Perjalanan G masih panjang sekali. Bayangkan SD aja belum tamat, baru kelas 1. Ya. Ini butuh iman yang kita mengatakan Allah yang kupercaya. Kalau Allah sudah dapat menyelesaikan ayam, ya, ayam papi, Melissa Angela, ya. Kalau Allah sudah dapat menyelesaikan perkuliahan, ya, kakak Ai, maka Grace pun akan dapat menyelesaikan perkuliahan juga. Ya, walaupun mungkin saya dipanggil, sumpahnya saya dipanggil, ada nanti Tuhan siapkan siapapun itu sehingga dia tetap, ya, melanjutkan kehidupannya. Dan saya percaya, ya, Allah yang kupercaya. Poin yang pertama adalah berbicara Tuhan tempat perlindungan. Ya. Tuhan tempat perlindungan ini perlu, ya, kita tekankan sekali lagi, Allah tempat perlindungan. Ya. Bagaimana Daud yang dikatakan menghadapi Goliat, orang yang tinggi, raksasa, ya, satu tentara, ya, yang hebat sekalipun, yang sudah punya pengalaman sebagai pasukan tempur Israel, nggak ada yang berani. Ya. Daud dia berani. Betul. Hanya dengan mengubah, ya, tepat sasaran. Tepat sasaran itu bukan kehebatan Daud, tapi ada campur tangan Allah, sehingga dikatakan poin yang pertama, Tuhan tempat perlindungan. Ada proteksi dari Tuhan. Ada proteksi dari Tuhan. Ini banyak pengalaman-pengalaman, seperti salah satunya adalah bagaimana Daud, ya, dapat mengambil tombak daripada Raja Saul dengan kendi ayat 4 air minum. Sementara waktu peristiwa itu, waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk mau dibunuh. Ya. Saul berada dalam satu tempat, ya, istilahnya tidak mungkinlah tidak terprotek. Dia di sampingnya adalah panglima perangnya Saul, ya, para tentaranya, ya. Jadi agak sulit kalau ada orang yang mau menyusup mendekati Raja Saul. Yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan semua pasukan Saul tertidur. Ya. Jadi jangan mengatakan dia mengendap-endap. Memang mengendap-endap. Bukan kehebatan Daud. Iya. Bukan kehebatan Daud. Tetapi ada campur tangan Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Apapun kehebatan kita, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mungkin, ya, menjadi pemenang. Poin pertama tadi adalah, kalau kita mengatakan Allah tempat perlindunganku, poin yang pertama adalah Tuhan tempat perlindungan. Yang kedua adalah malaikat diperintah untuk menjaga kita. Kita baca ayat 11, ya. Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Hebat, ya. Kita nggak perlu sewa pengawal, ya. Saya lihat ada hamba Tuhan besar di Jakarta ini, ya. Itu bodyguardnya banyak.
Ya, bukti kaca banyak. Saya nggak tahu deh, ini hamba Tuhan besar ini dia baca ayat 11 gak dari Mazmur 91. Jadi kita sebagai orang tua sangat terbatas untuk menjaga anak-anak kita. Sangat terbatas. Apalagi kayak Melisa tuh pulang lagi gym, sampai pulang pun jam 10 lewat. Ya. Sebagai orang tua kita pegang yatim sehingga kita rasa kekhawatiran, ya, nggak terlalu melebihi seperti orang dunia. Aduh, anakku belum datang nih. Aduh, gimana ya? Saya tidur nyenyak aja tuh. Dia datang saya nggak tahu. Ya, maminya buka pintu. Jadi apalagi kita punya anak jauh, ya, jauh, perlu waktu 24 jam untuk dapat menjumpai, atau perlu waktu 1 jam 15 menit, ya, kalau naik pesawat. Ya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak kita, tapi firman Tuhan, ya, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita dari segala jalan kita. Ya. Jadi orang tua terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Amin. Bukan berarti anak-anak kita tuh lepas dari masalah. Ya. Seperti Grace, dia, saya nggak tahu dibilang bully atau bukan ya. Ya, bercanda pakai buku, akhirnya ditonjok perutnya sampai nangis dia. Ya. Terus yang mukul anak laki-laki. Saya bilang sama gurunya, Miss, ini Grace saya kasih masuk belajar taekwondo supaya dia hajar balik itu anak laki-laki yang nonjok dia. Nggak boleh laki-laki mukul anak perempuan, gitu loh. Nggak ada ceritanya itu mau salah mau apapun, nggak boleh anak laki-laki mukul anak perempuan. Ya. Jadi tetap dalam penjagaan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Tetap, tapi yang masalah yang timbul itu tidak akan pernah melebihi, ya, kekuatan kita, melebihi daripada keadaan putri kita. Jadi hal-hal inilah yang menjadi perenungan kita, sehingga saat kita percaya kepada Allah, maka Allah benar-benar tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan akan masa depan kita. Ya. Sebagai manusia wajarlah ada kekhawatiran. Ya. Seperti Ibu Gembala khawatir, ya, was-was gimana ya, dapat gak ya saya tempat mengajar. Ya. Kita lihat aja nanti Allah, Dia akan memberikan hal yang terbaik. Ya. Jadi kuncinya adalah kita sebagai orang tua, kita mesti finishing well selama kita ada di dunia ini. Bagaimana mempersiapkan anak-anak kita supaya dia mandiri, supaya dia juga dapat melakukan hal-hal yang diadopsi dari kelakuan orang tuanya. Jangan sampai, ya, kita dalam keluarga ini saling membunuh karakter. Ya, yang kecil dibunuh karakternya. Bayangkan kalau tiap hari ditekan dengan suara nadanya over, oktavnya terlalu tinggi. Ya. Konsep kita memang seakan-akan benar.
Jadi mari kita tetap ya mempercayai Allah ya. Kalau kita dapat percaya kepada Allah, berarti kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah. Poin yang ketiga adalah hatinya tetap melekat dengan Allah. Ini menarik. Ya. Di ayat 14 dikatakan, oleh sebab hatinya, coba ayat 14. Nah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan, ya, bila hatinya melekat kepada Allah, ya, ingat ya, bila hatinya melekat kepada Allah. Untuk itu penting peran daripada orang tua supaya anak-anak kita melekat hatinya kepada Allah. Kalau hatinya nggak melekat, dia bisa pindah haluan, ya, pindah haluan. Ini penting. Kita dulu sebagai orang tua mesti melekat kepada Allah. Bagaimana kita menghadapi suatu masalah? Ya, saya dalam internal keluarga juga, ya, kalau tidak melekat dengan Allah, maka cara dunia yang akan kita lakukan, bukan caranya Tuhan. Bukan caranya Tuhan. Mari kita tingkatkan supaya kita dapat melekat, semakin melekat dengan Allah. Tiap hari itu nggak mudah loh. Kalau saya cuma salin, misalnya Senin masuk 2 Samuel pasal 1. Kalau cuma copy paste, ya, itu nggak lama. Tapi saya memberikan ada renungan singkat, ya, dengan topik yang bermacam-macam. Ini butuh hikmat Allah juga. Butuh hikmat Allah juga untuk membuat renungan singkat, ya. Supaya apa? Supaya umat hati dan pikiran semakin melekat dengan Allah, ya. Kalau kita melekat dengan Allah, maka Allah akan membentengi, ya, membentengi kehidupan kita, membentengi kehidupan masa depan anak-anak kita, membentengi dengan memberikan calon pasangan yang sepadan. Bayangkan kalau sempat salah, ya, kita sudah mendapatkan mantu, gagah. Kalau dari teropong dunia, ya, materinya hebat, jabatannya hebat, tapi guru kita ditabukin tiap hari, ya. Karena saya pernah konseling, ya, udah lama sekali gitu, ya. Dia bilang, Pak Pendeta, buat apa saya pergi ke luar negeri? Buat apa saya hidup mewah? Ya, ada yang ditabokin, ya, ada macam-macam tuh, ya, ada yang ditabokin, ada yang ngelus dada karena suaminya pulangnya pagi, bukan 1-2 hari, sering dilakukan. Itu masa lalu. Puji Tuhan sekarang saya lihat udah baik, udah baik sekali. Ini peran orang tua itu penting, melekat dengan Allah supaya
anak-anak kita nggak salah pilih. Ya, nggak salah pilih. Ini memang satu hal yang kayaknya perlu dipahami dengan baik. Ya, setiap orang tua, ya, selama kita masih hidup punya peranan penting, ya, punya peranan penting supaya kita nggak salah. Ya. Jangan sampai, ya, kita bukannya mengajak jemaat supaya rohaninya bertumbuh, imannya bertumbuh, malah kita melibatkan jemaat untuk apa? Saling menggosok, ya, sehingga setiap gesekan semakin sip bila terus digosok. Ingat, sebagai hamba Tuhan, ya, apalagi saya sebagai gembala, kalau saya macam-macam berhadapan dengan Allah itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi nggak perlu lagi dihakimin. Allah yang akan menjadi hakim atas gembala. Ya. Saya berharap, ya, jangan sampai, ya, kita yang cara berpikir dunia yang sempit, ya, sehingga bisa-bisanya gembala dihakimi dengan pola berpikir yang sempit. Ya. Mari kita sesama hamba Tuhan, para pendeta apalagi, ya, berlomba-lomba supaya mengajak umat untuk tetap melekat dengan Allah. Sehingga bila umat jemaat melekat dengan Allah, Allah akan membentengi kehidupannya. Ini yang paling penting. Poin yang ketiga itu. Sehingga, ya, bila kita percaya kepada Allah, maka Allah tempat perlindungan. Ya. Bila kita percaya kepada Allah, maka Allah tempat perlindungan. Yang pertama adalah Allah tempat perlindungan. Yang kedua, malaikatnya akan diperintahkan untuk menjaga kita. Yang ketiga, ya, hatinya tetap melekat dengan Allah. Ya, semakin melekat dengan Allah, ya, hati kita semakin melekat dengan Allah. Karena apa? Kita menikmati, ya, hari-hari penuh dengan mujizat dari Allah. Ya, hari-hari penuh dengan mujizat dari Allah. Saya katakan kepada Pak Lokas, ya, waktu Pak Lokas datang ke rumah, saya katakan begini, saya beli sarapan, ketemu sama ibu-ibu tetangga yang tinggal di belakang, ya. Dia bilang, wah bang, enak banget tuh, beli apaan? Biasa nih Pok. Mau deh bang. Enggak bang, saya minta mentahnya aja deh bang. Pok, kalau minta mentahnya saya nggak mau. Mendingan beli apa saya beliin. Ya udah deh bang, saya mau beliin saya telur aja deh sama beras. Ya udah, saya beliin. Terus sampai rumah saya ceritain sama Pak Lokas, ya, Pak, saya beliin beras sama telur bukan berarti saya punya duit banyak. Tapi ini orang di belakang ini, ya, dia tahu bahwa saya punya rumah tuh, bayangkan, rumah saya gedongan, istilah Betawi. Luas tanahnya ada 3.000 meter. Kalau saya nggak beliin, saya bisa dibilang, saya ini pelit, saya ini kikir.
Ya. Makanya saya bilang, Pak, Bapak jangan sampai cerita ke Jepang, ke Korea, ya. Tapi memberikan sesuatu itu, aduh, saya bilang hati-hati, Pak, ya. Ya, kalau tidak mendengar cerita ini kan ya, tapi kadang jemaat mendengar, ya. Bukan saya bilang Bapak nulis angka itu segitu, nggak boleh, boleh namanya juga. Ini kan janji iman. Walaupun Bapak mengatakan nanti saya tambahin lagi, nggak begitu, Pak. Jadi begitu. Jadi ya, kita nih tahu di tetangga-tetangga, saya ini pendeta, saya ini orang Kristen. Makanya kita mesti kasih lihat ya, bahwa hatiku ini melekat dengan Allah. Kalau kita melekat dengan Allah, maka kita penuh dengan kasih. Ada kebaikan, buah-buah roh. Ada kemurahan. Ya. Kalau kita pelit, apalagi culas. Ya. Apalagi culas. Orang Kristen ada gak yang culas? Ada, banyak. Ya, di keluarga saya ada. Nggak usah saya ngomongin masyarakat. Di keluarga saya pun ada yang culas. Ya. Ada proyek yang gede. Begitu berhasil, waduh, dihajar habis-habisan. Teng. Ini pembunuhan karakter. Pertanyaannya, melekat gak dengan Allah? Ya. Begitu udah jadi dolar, melekat gak dengan Allah? Supaya nggak dibagi-bagi, dihajar dulu, ya. Diintimidasi dulu. Ada gak sarana untuk kita mau minta? Nggak berani. Ya. Saya pun nggak ngapain. Seakan-akan saya tidak melekat dengan Allah. Tetapi saya terluka gak? Terluka. Saya mengampuni gak? Mengampuni. Tapi kalau orang ini melakukan hal-hal yang sama dengan kasus yang berbeda, ini karena terakumulasi. Ada luka, udah sembuh, tapi di luka yang sama ini, ya digoreng-goreng. Ini juga lukanya lebih dalam lagi. Ini menarik sekali. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita kenal, kita sembah, kita puja, sehingga saat kita percaya, kita mengatakan Allah tempat perlindungan. Ya. Saat kita mengenal Allah kita, beda dengan yang nggak kenal. Kalau nggak kenal Allah, dia akan membelot, dia bisa menjadi mualaf. Tapi kalau kita kenal Allah kita akan mengatakan Allah tempat perlindunganku. Allah tempat perlindungan bagi anak-anakku. Allah tempat jodoh bagi anakku. Allah tempat petunjuk untuk mendapatkan pekerjaan buat anak atau usaha buat anak. Ya. Sehingga bila kita mengatakan Allah tempat perlindunganku, ada 3 hal yang menjadi perlindungan kita. Yang pertama adalah Allah tempat perlindungan. Yang kedua, malaikatnya akan diperintahkannya. Yang ketiga, hatinya tetap melekat dengan Allah. Ini yang menjadi perlindungan kita. Ya. Sehingga apapun keadaan kita, terlebih kalau keadaan kita memang sedang galau, ya, galau karena fulus, galau karena penyakit,
galau kena tepo, apalagi ya, galau karena dicurasin, apalagi tinggal ditambahin aja. Kalau kita bisa keluar dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, tandanya kita mengenal Allah dengan baik. Karena hal-hal yang kita alami ini, mari kita harus menjadi pemenang di dalam. Jangan sampai kita selama kita masih hidup di dunia ini, kita mengisi dengan hal-hal yang membuat kita saling bergontok-gontokan. No. Ya. Mari kita hidup dengan damai. Ya. Apalagi merasa kita ini benar. Ya. Kalau kita mengenal Allah, nggak pernah kita berpikir saya ini benar. Tetapi kita mau hidup di dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allahku, ya